Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak dapat terbang langsung dari Asia Timur ke Amerika Selatan? Sebaliknya, Anda harus berhenti di bandara di antaranya dan mengejar penerbangan lanjutan lainnya untuk mencapai tujuan akhir Anda. Di dunia saat ini, di mana terbang melintasi benua merupakan hal yang umum, Anda akan berharap ada penerbangan langsung antara kedua wilayah ini. Jadi, mengapa tidak ada koneksi ini? Ini mungkin membingungkan Anda, terutama jika Anda mempertimbangkan jumlahnya. Amerika Selatan adalah rumah bagi sekitar 442 juta orang, sementara Asia memiliki populasi yang mengejutkan yaitu 4,78 miliar. Itu perbedaan yang sangat besar. China sendiri merupakan raksasa di dunia penerbangan, dan negara-negara seperti Jepang, India, Arab Saudi, dan Korea Selatan tidak jauh di belakang. Sekarang, bayangkan langit di atas Asia. Mereka mungkin dipenuhi pesawat terbang, bukan? Itu karena wilayah Asia Pasifik memiliki wilayah udara tersibuk di seluruh dunia. Itu seperti koridor umum bagi pesawat yang datang dan pergi, membawa jutaan penumpang dan berton-ton kargo. Meskipun populasi Asia sangat besar dan ekonominya sedang berkembang pesat, rute ke Amerika Selatan tetap sulit dipahami. Sebaliknya, jika Anda ingin bepergian dari satu benua ke benua lain, Anda mungkin harus melalui serangkaian penerbangan lanjutan, yang berliku-liku melintasi benua lain di sepanjang jalan. Perjalanan ini dapat dengan mudah berlangsung lebih dari 24 jam dengan persinggahan dan transfer yang menambah kerumitan. Mari kita lihat beberapa rute yang tersedia yang menghubungkan Amerika Selatan dan Asia. Sebelum pandemi COVID-19, hanya 4 negara Amerika Latin yang memiliki penerbangan ke Asia Pasifik, Kuba, Meksiko, Panama, dan Brasil. Bersama-sama, mereka hanya memiliki 22 penerbangan mingguan ke Tiongkok, Jepang, atau Korea Selatan, sebagian besar dengan persinggahan. Misalnya, Hainan Airlines terbang dari Beijing ke kota Meksiko dengan persinggahan di Tijuana. Demikian pula, China Southern memiliki rute dengan persinggahan di Vancouver, yang dihentikan. China Southern Airlines memulai penerbangan dari Guangzhou ke Vancouver ke kota Meksiko pada tahun 2017. Sekarang, mereka memulai penerbangan yang lebih jauh dari Shenzhen ke kota Meksiko tanpa persinggahan. Ini lebih lama dari penerbangan terpanjang lama mereka ke New York. Dalam perjalanan kembali dari kota Meksiko ke Shenzhen, ada pemberhentian singkat di Tijuana untuk mengisi bahan bakar, tetapi penumpang tidak dapat turun dari pesawat. Layanan baru ini dimulai pada tanggal 11 Mei tahun 2024. Air China juga memiliki penerbangan dengan persinggahan di Montreal, Houston, dan Madrid untuk mencapai Kuba, Panama, dan Sao Paulo. Aero Meksiko menawarkan penerbangan langsung dari kota Meksiko ke Tokyo dan Seoul, tetapi hanya itu. Dan penerbangan ini sebagian besar hanya melibatkan Meksiko, bukan Amerika Selatan. Jadi mengapa belum ada yang menjembatani kesenjangan di langit ini? Ya, ada 3 alasan utama yang muncul. Jika Anda mendalaminya lebih dalam, masalah geografis, masalah ekonomi, dan masalah logistik. Dan itu semua belum cukup karena edisi keempat juga membahas masalah lingkungan. Secara geografis, Amerika Latin adalah wilayah terjauh dari Asia, khususnya Amerika Selatan. Faktanya, Amerika Selatan dan Asia berada di sisi bumi yang berseberangan. Lihatlah peta dan Anda akan melihat Argentina dan Chili hampir berseberangan dengan Mongolia dan Cina. Taiwan sejajar dengan Paraguay, Filipina berseberangan dengan Brasil, dan Indonesia berseberangan persis dengan Kolombia dan Venezuela. Jika Anda mencari negara Amerika Selatan yang paling dekat dengan Asia, itu adalah Meksiko. Itulah sebabnya Meksiko menjadi pintu gerbang utama antara kedua wilayah tersebut. Sekarang, Bandara Heathrow adalah bandara tersibuk di wilayah tersebut, menangani lalu lintas udara dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Lalu ada Bandara Sao Paulo di Amerika Selatan, yang sama sibuknya dengan penumpang yang terbang ke berbagai sudut benua. Kedua bandara ini merupakan hub utama yang menghubungkan jutaan orang setiap tahun. Sekarang, pikirkan betapa kerennya jika Anda bisa terbang langsung dari Heathrow ke Sao Paulo, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pertama-tama, jarak antara Beijing dan Sao Paulo bukanlah hal yang mudah. Jaraknya 10.923 mil. Untuk memberi Anda sedikit gambaran, penerbangan komersial terpanjang saat ini di dunia adalah dari Singapura ke New York, menempuh jarak 9.526 mil dalam waktu sekitar 18,1/2 jam. Jadi, terbang dari Beijing ke Sao Paulo akan seperti mengambil penerbangan yang memecahkan rekor selama 25 jam 45 menit atau memperpanjangnya lebih jauh lagi. Nah, disinilah hal itu menjadi menarik. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan Singapura ke New York adalah Airbus A350-900 dengan jangkauan yang sangat jauh, tetapi itu pun ada batasnya. Pesawat itu hanya dapat terbang hingga 9.700 mil laut tanpa perlu mengisi bahan bakar. Jadi, untuk terbang dari Beijing ke Sao Paulo, Anda memerlukan pesawat yang dapat menempuh jarak tersebut tanpa berhenti atau berhenti di suatu tempat di sepanjang jalan untuk mengisi bahan bakar. Dan percayalah, berhenti untuk mengisi bahan bakar menambah biaya dan kompleksitas perjalanan. Yang terpenting, terbang dari Beijing ke Sao Paulo berarti melintasi sebagian besar
Rusia, yang tidak dikenal sebagai negara yang ramah anggaran dalam hal biaya lalu lintas udara. Karena maskapai penerbangan harus membayar biaya yang besar untuk menggunakan wilayah udara Soviet. Perubahan dalam perjanjian berarti maskapai penerbangan sekarang harus mengambil rute yang lebih panjang dan kurang efisien, yang membuat mereka mengeluarkan lebih banyak uang dan membuat penerbangan lebih lama bagi penumpang. Jadi, Anda tidak hanya harus berurusan dengan jarak yang jauh dan pemberhentian untuk mengisi bahan bakar, tetapi Anda juga harus memperhitungkan biaya yang besar hanya untuk melewati wilayah udara Rusia. Semua faktor ini digabungkan membuat penerbangan langsung dari Heathrow ke Sao Paulo menjadi mimpi buruk logistik dan aksi yang mahal. Itulah sebabnya meskipun ada potensi manfaat, penerbangan seperti itu belum ada. Selain itu, dalam dunia penerbangan, bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar melibatkan banyak pekerjaan di balik layar. Anggap saja seperti merencanakan perjalanan besar. Anda harus mencari tahu rute Anda, memastikan Anda memiliki semua dokumen yang tepat, dan memastikan tempat yang Anda tuju dapat menangani Anda saat Anda sampai di sana. Seperti itulah logistik untuk maskapai penerbangan. Sebagai permulaan, ada masalah zona waktu. Jika di satu tempat masih siang, di tempat lain mungkin masih malam. Lalu ada aturan yang berlaku di berbagai negara tentang penerbangan. Ditambah lagi, bandara hanya dapat menangani beberapa pesawat sekaligus, yang dapat menyebabkan penundaan. Namun, meskipun Anda berhasil menyelesaikan semua itu, masih ada masalah bea cukai dan imigrasi. Setiap negara memiliki aturan dan prosedurnya sendiri, yang dapat memperlambat segalanya. Ini seperti melewati pemeriksaan keamanan di bandara, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Dan berbicara tentang bandara, mereka perlu dilengkapi untuk menangani penerbangan jarak jauh. Itu berarti mereka membutuhkan hal-hal seperti layanan pemeliharaan, stasiun pengisian bahan bakar, dan tempat bagi penumpang untuk menunggu di antara penerbangan. Namun, peningkatan atau pembangunan fasilitas baru mahal dan membutuhkan banyak perencanaan, yang dapat membuat maskapai penerbangan ragu untuk membuka rute baru. Namun, masalahnya adalah, terbang jarak jauh juga berdampak besar pada lingkungan. Pikirkan tentang semua bahan bakar yang dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat dari satu sisi dunia ke sisi lainnya. Itu berarti banyak gas rumah kaca dipompa ke atmosfer, yang tidak baik untuk planet ini. Jadi, dengan cara tertentu, tidak memiliki penerbangan langsung antara Asia Timur dan Amerika Selatan sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Mereka mungkin mencari cara untuk mengurangi jejak karbon mereka dan menemukan cara yang lebih bersih untuk bepergian. Pada akhirnya, ini hanya tindakan penyeimbangan. Maskapai penerbangan harus mempertimbangkan banyak faktor ketika mereka memutuskan kemana akan terbang dan bagaimana menuju ke sana. Dan karena semakin banyak orang menjadi peduli terhadap lingkungan, mereka harus berpikir lebih keras tentang pilihan yang mereka buat. Tapi bagaimanapun, selalu ada harapan untuk masa depan. Bagaimanapun, maskapai penerbangan CANER berhasil melakukan penerbangan yang memecahkan rekor dari New York ke Sydney. Jadi, siapa tahu apa yang mungkin terjadi dengan sedikit lebih banyak inovasi dan tekad. Mungkin di masa depan, kita akan melihat penerbangan langsung dari Asia ke Amerika Latin dengan semua masalah geografis, keuangan, logistik, dan lingkungan ini teratasi. Dan sekarang, saatnya bagi Anda untuk berbagi pendapat tentang hal ini. Apakah menurut Anda kesenjangan ini akan dijembatani di masa depan? Koneksi global apalagi yang membuat Anda terpesona? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak video yang membingungkan di saluran kami. Ini adalah peta rute udara langsung dunia. Anda dapat melihat semua penerbangan yang saat ini mengudara secara langsung. Dan perhatikan beberapa pesawat terbang lebih dekat ke kutub utara, tetapi tidak ada satupun penerbangan yang terbang di atas atau bahkan dekat dengan kutub selatan, Antartika. Jadi mengapa benua ini ditinggalkan oleh sistem penerbangan? Apakah ada misteri yang tidak kita ketahui? Mari kita cari tahu dalam video ini. Jika Anda naik pesawat dari Bandara Buenos Aires di Argentina ke Bandara Perth di Australia, rute udaranya seharusnya melewati bagian tengah wilayah udara Kutub Selatan. Namun pada kenyataannya, tidak ada rute seperti ini. Faktanya, rute lain untuk penerbangan komersial seperti Auckland ke Johannesburg atau Buenos Aires ke Melbourne juga melewati lebih dekat ke Antartika. Itu sebabnya tidak ada penerbangan langsung pada rute itu juga. Namun situasinya tidak selalu seperti ini. Ada cerita tragis di balik sistem ini. Pada tahun 1979, sebuah maskapai dari Selandia Baru, Air New Zealand, memutuskan untuk mengadakan penerbangan spesial wisata baru untuk menjelajahi keindahan alam Antartika karena minat wisatawan yang semakin meningkat. Penerbangan ini memberi penumpang kesempatan langka untuk melihat pemandangan menakjubkan kutub selatan dari udara. Akhirnya, layanan ini dimulai dan pada tanggal 28 November tahun 1979, penerbangan TE9001 dijadwalkan sebagai perjalanan terakhir musim itu, membawa 237 penumpang dan 20 kru. Kapten Jim Collins, kopilot Greg Casson, dan insinyur Gordon Brooks memimpin penerbangan tersebut.
Meski mereka berpengalaman, Collins dan Cassan belum pernah terbang untuk perjalanan wisata sebelumnya, sementara Brooks punya pengalaman terbang ke Antartika yang terbatas. Sebelum penerbangan ini, kru cuma dapat briefing selama 3 minggu karena nggak ada masalah yang dilaporkan dari penerbangan sebelumnya. Pesawat ZKNZT lepas landas dari Auckland jam 8 pagi NZDT, mengikuti rute standar menuju Antartika, terbang di atas Victoria Land dan sampai di McMurdo Sound sekitar tengah hari. Ada beberapa kekhawatiran soal cuaca. Sebuah celah di awan memungkinkan kru untuk turun ke ketinggian 2000 kaki untuk terbang rendah melewati area. Mereka juga sempat menghubungi pengendali lalu lintas udara stasiun McMurdo pada pukul 12.45 NZST tentang ini, tapi itu jadi komunikasi terakhir mereka dengan ruang kendali karena setelah itu semuanya jadi sangat buruk. Dalam waktu 5 menit, ZKNZT menabrak sisi Gunung Arabus di Kutub Selatan pada ketinggian 1467 kaki, menewaskan semua orang di dalam pesawat. Nah, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Karena salah paham tentang jalur penerbangan, kru yang belum terlatih untuk terbang di daerah kutub, dan beberapa faktor penting lainnya yang akan kita bahas sekarang. Sebanyak apapun pemandangan indah yang kamu dapat di sini, Antartika punya kondisi cuaca yang sangat keras. Angin kencang dan salju tebal bikin jarak pandang jadi susah, yang menyebabkan whiteout di mana pilot hampir nggak bisa lihat apa-apa. Selain itu, hampir nggak ada tempat untuk mendarat di Antartika kalau tiba-tiba ada keadaan darurat karena di tanah suhunya beku dan medan sangat kasar, teritori pegunungan yang tidak cocok untuk mendaratkan pesawat. Karena alasan-alasan ini, pada Maret tahun 2001, FA membuat aturan khusus untuk rute kutub bagi pesawat atau kendaraan yang terbang di atas 78 derajat utara atau di bawah 60 derajat selatan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa untuk kondisi Arktik, pelatihan khusus diperlukan dan pemeliharaan peralatan sangat penting. Kru penerbangan harus memiliki setidaknya 2 pakaian anti paparan cuaca dingin. Selain itu, harus ada persetujuan FA yang aman untuk bandara alternatif darurat dan rencana evakuasi. Ditambah lagi, saat terbang di atas wilayah Antartika, pilot harus terus memantau suhu bahan bakar supaya nggak beku, dan mereka mungkin harus mengandalkan peta manual dengan heading sebenarnya karena pembacaan magnetik di wilayah kutub jadi nggak bisa diandalkan. Sebenarnya, kutub selatan bumi punya medan magnet yang sangat kuat dan terus berubah-ubah. Yang bikin kaget, perubahan ini bisa menggeser medan magnet sampai beberapa mil setiap tahunnya. Ini penting banget buat pilot karena bisa mempengaruhi navigasi mereka. Kalau medan magnet bergeser, apa yang dilihat pilot sebagai heading sebenarnya juga bakal berubah. Utara magnetik mungkin berbeda dari utara sejati yang sebenarnya. Secara alami, ini membuat mereka kesulitan menemukan landasan pacu yang benar. Ini juga diduga menjadi alasan dibalik kecelakaan Air New Zealand tahun 1979. Sekarang, banyak dari kalian mungkin tidak tahu kenapa utara sejati itu sangat penting bagi pilot. Landasan pacu di bandara dinamai berdasarkan arah mereka relatif terhadap utara sejati. Jika medan magnet yang kuat seperti di kutub selatan bergeser secara signifikan, pilot mungkin harus menyesuaikan navigasi mereka. Yang paling penting, karena landasan pacu dinamai berdasarkan menurut arah mereka dalam derajat dari utara sejati, perubahan apapun pada medan magnet bisa menyebabkan pergantian nama landasan pacu. Perbedaan kecil beberapa derajat mungkin terlihat sepele, tapi bisa punya dampak serius. Jadi, pergeseran kutub magnet atau penggantian nama landasan pacu yang salah bisa bikin bingung soal apakah pesawat sedang menuju landasan yang benar, bisa menyebabkan keterlambatan penerbangan, pendaratan yang keras, bahkan kadang kecelakaan. Meskipun situasi seperti ini jarang terjadi, tapi bisa sangat berbahaya. Itulah sebabnya kenapa pilot disarankan untuk nggak terbang terlalu dekat dengan kutub dan medan magnet yang kuat ini. Tapi kalau kamu pikir semua jawabannya sudah ada di video ini, tunggu dulu. Kita baru setengah jalan. Nah, di sini ceritanya mulai agak berubah. Walaupun aturan tambahan ini mungkin bikin rute lewat Antartika jadi nggak diminati, tapi aturan ini nggak bakal melarangnya sepenuhnya. Di belahan bumi utara, penerbangan komersial biasanya cukup patuh sama semua aturan ini. Tapi tahu nggak, beberapa rute besar kayak Dubai ke Los Angeles, penerbangan dari New York ke Hong Kong, dan dari New Delhi ke San Francisco bisa menghemat waktu berjam-jam dengan terbang melewati kutub utara. Ini karena bumi itu bulat, jadi jalurnya bisa lebih pendek. Tapi, bukankah berbahaya terbang melewati Antartika? Iya, memang berbahaya. Tapi tantangan terbang melewati kutub selatan itu bukan cuma karena kondisi kutubnya saja.
Salah satu masalah utama berkaitan dengan pesawat komersial bermesin ganda dan batasan operasionalnya. Selain itu, setiap pesawat bermesin ganda punya batas jarak maksimum yang sudah ditetapkan dari bandara alternatif yang ditunjuk. Untuk pendaratan darurat jika diperlukan selama penerbangan, ada persyaratan teknis untuk jenis bandara ini agar cocok sebagai bandara pengalihan. Dan rating penting ini menjamin bahwa jika terjadi keadaan darurat seperti kerusakan mesin atau kehabisan camilan, selalu ada landasan pacu terdekat yang tersedia untuk pendaratan darurat. Ini dikenal sebagai ETOPS atau Standar Kinerja Operasional Mesin Kembar Jarak Jauh. Pengukurannya berdasarkan waktu penerbangan. Sebelum tahun 1985, semua pesawat bermesin kembar dibatasi pada ETOPS 60, artinya mereka harus tetap dalam jarak waktu 60 menit dari bandara terdekat. Radius penerbangan 60 menit dari bandara alternatif yang layak. Artinya, sebelum tahun 1985, rute setiap penerbangan dirancang sedemikian rupa sehingga kapan saja selama penerbangan, pesawat bisa mencapai bandara alternatif untuk mendarat darurat dalam waktu hanya 60 menit. Kemudian, seiring kemajuan teknologi penerbangan, rating ETOPS meningkat. Saat ini, sebagian besar pesawat komersial umum seperti Boeing 737 dan Airbus A320 bisa mencapai rating sampai ETOPS 180. Pesawat komersial dengan jarak tempuh terjauh seperti Airbus A350 memiliki ETOPS maksimum rating selama 370 menit. Dengan rating yang tinggi seperti ini, mereka bisa mencakup 95% wilayah dunia kecuali Antartika, karena di sana gak ada bandara alternatif yang cocok buat mendarat. Bandara alternatif terdekat ke Kutub Selatan itu Ushuaia International Airport di Argentina, yang jaraknya sekitar 4.000 km. Kalau dihitung waktu terbangnya, lebih dari 4 jam. Begitulah jauhnya Kutub Selatan. Jadi, jelas gak ada gunanya terbang melewati Antartika. Meskipun ada pembatasan seperti ini. Secara teori, sebuah maskapai penerbangan bisa saja mengarahkan penerbangan melewati sebagian wilayah Antartika dengan pesawat, peralatan, dan kru yang terlatih khusus. Namun, rute praktis yang melewati Antartika itu jarang banget. Sebagian besar rute penerbangan internasional berada di belahan bumi utara, yang dihuni oleh 90% populasi dunia. Beberapa penerbangan, seperti dari Sydney ke Johannesburg atau Santiago, memang mendekati pantai Antartika dan kadang-kadang bisa lewat sedikit bagian Antartika tergantung kondisi angin. Tapi, nggak ada satupun rute itu yang benar-benar dekat. Kamu bisa lihat di peta bagaimana penerbangan menghindari area itu, kayak zona mati, cocok banget namanya karena tempat ini jadi penyebab utama jatuhnya banyak kru udara sekutu selama Perang Dunia II, bahkan lebih banyak daripada yang tewas saat pertempuran Inggris akibat pengeboman Jerman. Di beberapa bulan, hampir 50% pesawat sekutu yang terbang di atas Tibet malah jatuh. Tapi kenapa? Apa sih misteri dari tempat ini? Kenapa kita, manusia, bisa terbangkan roket keluar angkasa tapi nggak bisa terbang melewati Tibet? Musik dataran tinggi Tibet itu kayak lanskap luas dan kosong yang ukurannya sekitar 5 kali lebih besar dari Perancis tapi penghuninya 11 kali lebih sedikit. Wilayah ini yang terletak di barat daya China berbatasan dengan India di barat, Nepal di barat daya, dan Burma serta Bhutan di tenggara. Tibet pada dasarnya terletak di dataran tinggi Tibet, dataran tinggi terbesar dan tertinggi di dunia yang mencakup sekitar 2,5 juta km. Sebagian besar wilayahnya berada di antara 13.000 dan 5.000 kaki di atas permukaan laut. Jujur aja, orang-orang nyebutnya atap dunia. Tibet juga dijaga oleh dua puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest setinggi 8.849 meter dan Gunung Godwin Austen alias K2 setinggi 8.611 meter. Nah, sekarang karena kuliah geografi kita udah selesai dan kamu juga udah punya gambaran tentang tempat ini, yuk kita balik ke inti pembahasan. Dulu, Tibet nggak pernah jadi zona larangan terbang. Waktu Perang Dunia Kedua, pesawat pasukan sekutu sering lewat di atas Tibet. India Inggris juga bagian dari sekutu. Mereka bantu buat ngangkut pasokan ke China untuk mendukung perang melawan Jepang. Jadi, mereka sering pakai koridor udara ini. Setelah Jepang memutus jalan Burma, pilot sekutu navigasi penerbangan kargo dari India dan Burma lewat Tibet buat sampai ke China. Tapi rute mematikan ini terasa kayak terbang di punggung bukit karena sebagian besar penerbangan jatuh sebelum sampai China.
Rute dari timur India ke Kunming, China itu panjangnya lebih dari 840 km. Terbang di atas dataran tinggi Tibet punya tantangan berat, seperti turbulensi hebat dan angin kencang. Kecepatan hingga 200 mil per jam, suhu beku yang mengancam bahan bakar, cuaca yang tidak bisa diprediksi, dan pilihan pendaratan darurat yang terbatas. Kadang-kadang, pesawat tempur Jepang menambah bahaya. Yang mengejutkan, selama 42 bulan, 594 pesawat dan 1.659 anggota kru hilang dalam kondisi berbahaya ini, kebanyakan karena bahaya alam, bukan serangan musuh. Sejak itu, dataran tinggi Tibet mulai terbuka perlahan. Bandara Tibet pertama dibuka pada tahun 1956 di Lhasa. Sekarang ada total 5 bandara di Tibet. Bandara Lhasa Gonggar, Nyingchi. Bandara utama, Bandara Chamobanga, Bandara Sigatipich, dan Bandara Angarigona. Tapi selain Lhasa, bandara-bandara lain ukurannya jauh lebih kecil, biasanya cuma melayani sedikit atau bahkan gak ada penerbangan domestik setiap hari. Jadi kalau ngomongin bandara internasional besar di dataran tinggi, cuma ada 2, yaitu Lhasa dan Xianing. Bandara-bandara ini kebanyakan melayani penerbangan domestik yang menghubungkan dengan bagian lain di China. Meskipun begitu, Lhasa punya satu rute internasional ke Kathmandu, dan Xianing terhubung dengan Taipei, Tokyo, dan Kuala Lumpur. Meski begitu, meskipun sudah ada kemajuan, sebagian besar penerbangan internasional antara Asia Timur dan Barat masih menghindari dataran tinggi Tibet. Sikap hati-hati ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh ketinggian dataran tersebut. Meski punya peran strategis saat perang, dataran tinggi Tibet tetap jadi wilayah udara yang terpencil dan jarang dilalui. Ketinggian dan kondisi yang berat membuatnya jadi salah satu tempat terberat untuk terbang di dunia. Ketinggian 11.800 kaki. Ini berarti orang yang sampai di sana harus beradaptasi perlahan dengan ketinggian. Kalau itu jadi masalah besar, alasan lain kenapa maskapai menghindari terbang di atas dataran tinggi Tibet adalah risiko besar saat keadaan darurat. Yuk, kita pahami hitungan sederhana ini. Rata-rata ketinggian dataran tinggi itu 14.800 kaki, sementara pesawat biasanya terbang di ketinggian di atas 30.000 kaki. Biasanya, selisih ketinggian ini nggak jadi masalah. Tapi, dalam situasi kritis seperti tekanan kabin turun atau mesin mati, pesawat harus turun ke bawah untuk 10.000 kaki menurut protokol standar di mana penumpang bisa bernapas normal tanpa oksigen tambahan. Dalam situasi dekompresi kabin, masker oksigen digunakan dengan pasokan terbatas, biasanya sekitar 20 menit untuk penumpang sampai pesawat mencapai ketinggian yang lebih aman. Tapi di atas dataran tinggi Tibet yang luas, turun ke 10.000 kaki nggak mungkin karena dataran itu sendiri sudah di atas 10.000 kaki. Jadi, mencoba turun ke 10.000 kaki berarti pesawat harus jatuh dengan berbahaya ke pegunungan, yang bisa menyebabkan kematian. Semua orang langsung naik pesawat. Pada tahun 2018, sebuah penerbangan Sichuan Airlines dari Chongqing ke Lhasa mengalami insiden dekompresi parah saat sebuah jendela tiba-tiba pecah di atas dataran tinggi Tibet pada ketinggian 30.000 kaki. Beruntung, pilot sedang dekat dengan tepi dataran tinggi itu, dan seperti plot twist, hal itu mengubah nasib 128 orang hari itu. Pesawat berhasil cepat berbalik arah dan mendarat dengan selamat di Bandara Chengdu hanya 35 menit setelah insiden terjadi. Kalau daruratnya terjadi lebih jauh di dalam dataran tinggi, bisa jauh lebih berbahaya. Karena tidak ada bandara terdekat di mana pesawat bisa mendarat dengan aman, yang berarti penumpang harus menunggu lebih lama tanpa cukup oksigen. Jika suatu hari terjadi keadaan darurat seperti ini di Tibet, bandara internasional besar terdekat yang bisa menangani pesawat besar berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Bandara-bandara tersebut antara lain Lhasa, Sigatse, Kathmandu, Kamdo, Urumqi, dan Alati yang terletak di sekitar tepi dataran tinggi itu. Misalnya, dalam penerbangan dari Kathmandu ke Lhasa, kedua kota ini tidak hanya berfungsi sebagai tujuan tapi juga sebagai lokasi pendaratan darurat karena kedekatan dan keamanannya. Jelas banget kenapa maskapai penerbangan menghindari terbang di atas Tibet. Tapi itu belum semuanya. Selain itu, ada dua faktor lain yang bikin pesawat enggan terbang di atas Tibet. Guncangan parah dan risiko bahan bakar jet membeku di ketinggian tinggi yang khas di dataran tinggi itu. Guncangan saat penerbangan terjadi ketika arus udara jadi tidak stabil karena faktor seperti panas matahari, cuaca, dan terutama gunung. Saat angin kencang lewat di atas gunung, itu bisa bikin pola bergelombang di udara.
Udara. Di dataran tinggi Tibet, di mana angin kencang bertemu pegunungan yang terjal, pola-pola ini sering membentuk gelombang segitiga. Terbang melewati udara yang bergelombang seperti ini rasanya persis kayak naik sepeda dengan kecepatan penuh di gigi tiga, melewati polisi tidur. Ini nggak cuma bikin penumpang nggak nyaman, tapi juga sangat berbahaya, baik buat sepeda maupun pesawat. Walau turbulensi itu umum terjadi di penerbangan manapun, tapi di daerah pegunungan tinggi seperti Tibet, turbulensi ini lebih sering dan nggak bisa diprediksi. Ketidakpastian ini bukan cuma ganggu penumpang, tapi juga memperumit respons darurat bagi kru penerbangan. Selain itu, ada kekhawatiran penting lain terkait medan pegunungan Tibet, yaitu risiko bahan bakar jet membeku. Aku akan ceritain apa yang terjadi pada British Airways Flight 38 karena bahan bakar yang membeku. Pada tahun 2008, British Airways Flight 38 mendarat darurat di London Heathrow karena kristal es terbentuk di bahan bakar, yang menyumbat mesin dan menyebabkan pesawat jatuh sebelum mencapai landasan. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Tapi kecelakaan ini bikin sistem penerbangan jadi lebih hati-hati soal peran penting suhu dalam menjaga aliran bahan bakar jet. Wajar aja, di tempat tinggi kayak dataran tinggi Tibet, suhunya jauh lebih dingin dibandingkan di dataran rendah. Bahan bakar jet A1 yang banyak dipakai di penerbangan komersial beku di suhu minus 47 derajat C. Beku di suhu yang sedikit lebih tinggi, yaitu minus 40 derajat C. Jadi bahan bakar ini bisa aja membeku dalam kondisi ekstrim. Dingin yang ekstrim ini bisa berbahaya buat pesawat yang terbang di sana. Cuaca dan ketinggian berubah dengan cepat, bikin susah ngatur suhu bahan bakar. Menjaga bahan bakar tetap cair dan bisa dipakai itu penting banget buat penerbangan yang aman dan efisien di Tibet. Suhu yang rendah kayak gitu nggak biasanya bertahan lama, tapi di ketinggian tinggi di atas gunung yang udah dingin, risikonya makin besar. Mungkin buat penerbangan singkat masuk atau keluar wilayah itu nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau penerbangan lama melintasi Tibet, tantangannya bisa serius. Selain itu, populasi di sana juga lebih sedikit. Wilayah daerah otonomi Tibet, yang mencakup hampir seperempat dari luas daratan China, dihuni oleh sedikit lebih dari 7 juta orang, hanya sekitar 0,54% dari total populasi China. Jadi wajar saja, populasi yang kecil berarti permintaan untuk penerbangan internasional jarak jauh antara Eropa dan Asia maupun penerbangan domestik yang lebih pendek juga lebih sedikit. Jadi, bertolak belakang dengan kepercayaan lokal, alasan utama pesawat cenderung menghindari terbang di atas dataran tinggi Tibet saat menuju tujuan mereka bukan karena fenomena supranatural, melainkan karena realita yang praktis. Gimana menurut kamu? Masih mikir ada permainan spiritual di balik ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, sama pencet ikon lonceng biar gak ketinggalan insight menarik lainnya.